Itu yang paling banyak. Makanya kenapa bangsa Israel selalu bangga diri, kata dia, kami bangsa yang paling mulia di muka bumi karena nabi kami paling banyak. Begitu keliru, dibantah. Itu banyak guru gonta-ganti, tandanya paling bengalnya orang. Begitu paling bengalnya, sampai guru banyak didatengin nggak mempan juga, itu bukan hebat tapi paling bengalnya orang. Begitu dijawab. Nabi cukup satu, Nabi Muhammad, nurut cukup, nggak perlu pakai nabi-nabi lain gitu. Jadi nabi yang paling banyak di zaman Nabi Musa. Lalu kemudian apakah nabi dengan nabi yang lain saling mengenal? Ada yang saling mengenal, ada yang tidak. Begitu Nabi Musa ketemu dengan Nabi Syuaib, Nabi Musa ketemu dengan Nabi Harun, bahkan berbarengan. Sebab zaman dulu wakil nabi itu otomatis jadi nabi. Zaman dulu seperti Nabi Musa alaihissalam lagi munajat di Gunung Sinai, di Tur Sina, yang pegang kendali kepemerintahan adalah Harun. Maka Nabi Harun dengan sendirinya menjadi nabi dengan sendirinya. Makanya nabi, tapi kalau di dalam Nabi Muhammad endah, karena nabi sebagai nabi penutup, maka wakilnya tidak kemudian menjadi nabi. Makanya nabi dalam berbagai hadis memuji sahabat, andai jadi nabi pantas Umar menjadi nabi, andai ada nabi sesudahku pantas Ali menjadi nabi, andai begitu bahasa-bahasa itu, karena kelasnya luar biasa. Jadi nabi ada kalanya saling mengenal, ada kalanya tidak juga saling mengenal. Begitu nabi. Kalau rasul, jadi misi itu cuma 3. Sesudah masa Nabi Ibrahim yang tadinya 1 seluruhnya, maka sesudah Nabi Ibrahim wafat, di Mekah ada nabi namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi lagi terus kecuali nanti anak keturunannya yang disebut nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dari anaknya dari istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, beranak Nabi Ishak. Ishak beranak Yakub. Yakub ini bergelar Israel. Semua nabi dari Yakub sampai Nabi Isa disebut Bani Israel, anak cucu Yakub, anak cucu. Dari anak cucu Yakub ini ajaran cuma 2. Sesudah di Nabi Musa muncul syariat yang besar namanya syariat Musawi, syariat Nabi Musa yang terkenal dengan kitab sucinya Taurat. Dari mulai Nabi Musa ini sampai Nabi Isa, kitab suci yang beredar namanya Zabur. Sebelum ngomongin Injil, jadi ketemu nabi namanya Nabi Daud. Antara Nabi Musa ke Nabi Isa ada nabi namanya Nabi Daud, dapat kitab suci namanya Zabur. Zabur ini tidak ada hukum di dalamnya, sehingga walaupun Nabi Daud punya kitab suci, ajarannya mengikut kepada Nabi Musa, terus sampai Nabi Sulaiman mengikut ajaran Nabi Musa, sampai Nabi Isa membawa ajaran baru namanya syariat baru namanya Injil. Maka dengan Injil, Taurat sudah tidak berlaku. Yang disebut muncul Injil Perjanjian Lama, itu Taurat gitu. Sudah tidak berlaku Taurat gitu. Dengan adanya Injil, hukum-hukum Taurat dicabut dengan adanya Injil begitu. Tapi dipakai di dalam dunia Nasrani, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, satu kesatuan yang utuh. Begitu. Syariat saja yang beda, inti tauhid sama. Menuhankan Allah dari seluruh nabi 124.000 itu semuanya tauhidnya sama. Tuhannya Allah, semuanya tentang akhirat, siksa kubur, mungkar nakir, semuanya sama, tidak ada yang beda. Yang beda syariat. Syariat itu mengikuti zaman yang ada. Maka di zaman Nabi Musa nikah boleh tanpa batas. Paling miskinnya orang di zaman Nabi Musa istrinya 300. Itu paling miskin. Paling miskin. Pengen ikut di zaman Nabi Musa? Nggak usah.
Maka Nabi Sulaiman boleh buka Injil, istrinya 1000. Nabi Sulaiman. Nisa, sudah. Sudah ya.